bayangkan kamu bekerja keras di bawah terik matahari, tubuhmu lemas, perutmu kosong, dan tenggorokan kering. Tapi Anda tetap bertahan karena ini adalah perintah Allah. Inilah kisah nyata seorang sahabat Nabi yang hampir kehilangan nyawanya karena aturan puasa di awal Islam. Bagaimana kisah lengkapnya? Mengapa aturan puasa dulu lebih berat? Dan bagaimana Islam akhirnya memberikan keringanan? Semua akan terungkap di video ini. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya agar kami semangat menyiarkan kisah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qais bin Shirmah adalah salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari golongan Ansar, tepatnya dari suku Khazraj di Madinah. Ansar adalah kelompok muslim yang tinggal di Madinah dan berperan besar dalam membantu serta melindungi kaum muhajirin muslim Mekah yang hijrah. Sebagai seorang Khazraj, Qais hidup di tengah masyarakat yang terbiasa dengan peperangan antar suku. Sebelum Islam datang, penduduk Madinah sering terlibat konflik antar suku Khazraj dan Aus, dua kelompok utama yang menghuni kota tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, Qais bin Shirmah adalah seorang petani yang bekerja keras di ladangnya. Seperti kebanyakan orang Madinah, ia menggantungkan hidup pada pertanian dan perkebunan, terutama kurma. Ia dikenal sebagai sosok yang rajin, bekerja keras, dan memiliki fisik yang kuat. Qais bin Shirmah termasuk salah satu dari orang-orang Ansar yang menerima Islam sebelum peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Pada saat itu, penduduk Madinah sudah mendengar tentang dakwah Nabi Muhammad melalui para musafir dan pedagang yang sering melakukan perjalanan ke Mekah. Mereka juga sering berinteraksi dengan komunitas Yahudi di Madinah yang kerap berbicara tentang akan datangnya seorang Nabi akhir zaman. Dalam peristiwa Baiat Aqabah, jumlah penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazraj pergi ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah. Mereka mendengar langsung dakwah Islam dan kemudian menyatakan keislaman mereka. Kemungkinan besar Qais bin Shirmah masuk Islam setelah Baiat Aqabah pertama atau kedua. Ketika dakwah Islam mulai menyebar luas di Madinah, ia termasuk di antara orang-orang yang menyambut Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin saat hijrah ke Madinah. Sebagai seorang muslim dari golongan Ansar, Qais ikut berpartisipasi dalam membangun komunitas Islam di Madinah. Ketika kaum muslimin dari Mekah berhijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta benda mereka dan datang dalam keadaan miskin. Qais dan para sahabat Ansar lainnya dengan ikhlas membantu mereka berbagi makanan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Setelah kedatangan Nabi di Madinah, dibangunlah Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pemerintahan Islam. Qais turut serta dalam pembangunan ini, bekerja bersama kaum muhajirin dan Ansar lainnya. Dan sebagai seorang muslim yang taat, Qais adalah salah satu sahabat yang langsung menjalankan ibadah puasa ketika pertama kali diwajibkan dalam bulan Ramadan. Inilah yang kemudian membawanya pada peristiwa yang terkenal, yaitu pingsan karena puasa yang berat. Pada masa awal Islam, puasa Ramadan memiliki aturan yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan yang kita jalankan sekarang. Salah satu aturan yang berlaku pada saat itu adalah seorang muslim diperbolehkan makan dan minum hanya sampai waktu maghrib. Jika seorang tertidur sebelum sempat berbuka, ia tidak boleh makan atau minum lagi hingga malam berikutnya. Aturan ini menjadi ujian berat, terutama bagi para sahabat yang memiliki pekerjaan fisik berat seperti Qais bin Shirmah, seorang petani dari golongan Ansar di Madinah. Suatu hari di bulan Ramadan, Qais bin Shirmah menjalankan puasa seperti biasa. Sejak fajar hingga matahari terbenam, ia bekerja keras di ladangnya di bawah terik matahari yang menyengat. Sebagai seorang petani, ia terbiasa dengan pekerjaan berat, tetapi kali ini tubuhnya mulai merasakan dampak dari puasa yang sangat panjang tanpa asupan makanan dan air. Saat matahari mulai tenggelam, tubuhnya sudah sangat lelah dan kehabisan tenaga. Ia bergegas pulang ke rumah dengan penuh harapan untuk segera berbuka puasa dan mendapatkan kembali energinya. Setibanya di rumah, ia meminta istrinya untuk menyiapkan makanan. Namun karena makanan belum siap, ia pun duduk menunggu. Kelelahan yang luar biasa akhirnya membuatnya tertidur sebelum makanan tersaji. Disinilah peraturan puasa yang berlaku saat itu menjadi ujian berat bagi dirinya.
Karena ia sudah tertidur sebelum sempat berbuka, ia tidak diizinkan untuk makan atau minum hingga keesokan harinya. Keesokan harinya, meskipun tubuhnya sudah sangat lemah akibat tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama lebih dari 24 jam, Qais tetap melanjutkan puasanya dengan penuh keteguhan iman. Ia kembali bekerja di ladangnya di bawah panas matahari, namun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekstrim. Keringatnya bercucuran tanpa henti, kaki mulai gemetar dan tubuhnya terasa lemas. Pandangan semakin kabur akibat dehidrasi dan kelelahan. Hingga akhirnya Qais tidak mampu lagi menahan rasa lapar dan haus yang luar biasa. Dalam kondisi tubuh yang semakin melemah, tiba-tiba ia terjatuh di ladangnya dan pingsan. Peristiwa ini membuat para sahabat lainnya yang melihatnya merasa sangat khawatir. Mereka segera menolong Qais, tetapi kondisinya benar-benar lemah. Berita tentang kejadian ini pun segera sampai kepada Rasulullah. Ketika mendengar tentang kesulitan yang dialami oleh Qais bin Sirmah, Rasulullah merasa sangat prihatin. Beliau menyadari bahwa aturan puasa saat itu terlalu berat bagi sebagian umat muslim, terutama bagi mereka yang bekerja keras seperti Qais. Tak lama setelah kejadian ini, Allah menurunkan wahyu dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang memberikan keringanan dalam aturan puasa Ramadan. Allah berfirman, "Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan Ramadan bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian mengkhianati diri kalian sendiri, maka Dia menerima tobat kalian dan memaafkan kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, serta makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam." Ayat ini membawa perubahan besar dalam aturan puasa, yaitu umat Islam diperbolehkan makan dan minum sepanjang malam hingga waktu fajar tiba. Tidak ada lagi larangan makan atau minum jika seseorang sudah tertidur sebelum berbuka. Setelah ayat ini turun, Rasulullah segera menyampaikan kepada para sahabat bahwa aturan puasa kini lebih ringan dan lebih sesuai dengan kondisi manusia. Para sahabat pun merasa sangat bersyukur atas keringanan ini. Kini mereka dapat menjalankan puasa tanpa khawatir mengalami kelelahan ekstrim seperti yang dialami oleh Qais bin Sirmah. Pelajaran dari kisah Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah menunjukkan ketaatan luar biasa dalam menjalankan ibadah. Meskipun dalam kondisi sulit, ia mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Islam adalah agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Ketika aturan awal terlalu berat bagi umat muslim, Allah memberikan keringanan agar ibadah puasa tetap bisa dijalankan dengan baik. Kisah ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga kesehatan saat berpuasa. Jika seseorang terlalu lemah atau sakit, Islam memberikan rukhsah keringanan seperti boleh berbuka jika kondisi tubuh tidak memungkinkan. Dari kisah ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Qais bin Sirmah adalah seorang petani muslim dari suku Khazraj di Madinah yang masuk Islam sebelum hijrah. Ia termasuk sahabat Nabi yang setia dan turut serta dalam perkembangan Islam di Madinah. Peristiwa pingsannya saat puasa menjadi salah satu peristiwa bersejarah dalam Islam yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran yang memberikan keringanan dalam aturan puasa. Kisahnya mengajarkan kita tentang ketaatan, ketabahan, dan bagaimana Islam selalu memberikan kemudahan bagi umatnya. Semoga kisah Qais bin Sirmah menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Itulah kisah yang begitu menyentuh hati. Semoga kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.